Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Masail Senin 2 Syawal 1441 Hijriah 25 Mei 2020 Masehi. Satu yang termasuk mahram, yang orang-orang yang termasuk mahram yang sekiranya nanti kamu menyentuhnya kamu tidak batal wudumu. Mohon dijelaskan mengenai siapa saja yang termasuk mahram, yaitu orang-orang yang tidak membatalkan wudu ketika bersentuhan dengan mereka. Jawab, mahram kalau dihitung dari kita laki-laki secara terperinci, yaitu dari nasab ibu, nenek sampai ke atas ibumu, ya, ibu kita ini, nenek, ibunya ibu sampai ke atas semuanya mahram. Kemudian anak perempuan, anaknya lagi sampai, jadi anak perempuan, cucu perempuan sampai ke bawah. Saudara perempuannya ibu, yaitu bibi, saudara perempuannya kakek atau nenek sampai ke atas. Saudara perempuan bapak, saudara perempuannya kakek atau nenek sampai ke atas. Semua itu saudara, semua itu nanti akan jadi mbah-mbahmu semuanya juga, tapi tidak mbah sekandung. Saudara perempuan baik sekandung atau sebapak atau seibu, semuanya juga mahram. Anak perempuan, jadi seperti cucu perempuan itu sekandung atau bukan, itu ya mahram semua ke bawah itu. Jadi contohnya ini saudara perempuan tadi sebelum ayahnya seperti saudara seibu itu nanti anaknya lagi menjadi keponakanmu, anaknya lagi ke bawah, sampai itu juga sudah mahram. Saudara perempuan baik kandung sebapak atau seibu, anak perempuannya saudara laki-laki sampai ke bawah itu menjadi cucu-cucumu semuanya. Itu tidak boleh dinikah. Apakah saudara laki-laki yang sekandung ataupun tidak sekandung sama saja. Anak perempuannya saudara perempuan sampai ke bawah, itu dari keponakanmu, nanti anaknya lagi jadi cucumu, jadi cucunya lagi jadi canggahmu, terus semuanya. Tapi canggah tidak langsung, canggahnya saudaramu itu juga canggahmu, gitu loh. Paham tak? Buyutnya saudaramu itu juga buyutmu, maka itu enggak boleh dinikahi. Termasuk juga dari persusuan. Anak perempuan saudara perempuan sampai ke sari persusuan. Ibu yang menyusui, ini dari persusuan. Ini yang awal dari nasab, sekarang babnya adalah dari persusuan. Sama sebetulnya. Ibu yang menyusui, ibunya ibu yang menyusui sampai ke atas. Jadi gara-gara persusuan itu jadi seperti permahramannya seperti nasab. Ibunya suaminya yang menyusui sampai ke atas. Ibunya suaminya orang yang menyusui sampai ke atas, karena hakikatnya susu itu kepunyaan yang laki-laki itu. Saudara perempuan sepersusuan. Nah, anak perempuannya saudara perempuan sepersusuan sampai ke bawah, itu karena itu seperti keponakanmu dan cucu-cucumu juga. Anak perempuannya saudara laki-laki sepersusuan sampai ke bawah, sama. Saudara perempuan ibu yang menyusui, saudara perempuannya ibu yang menyusui, karena itu seperti bulekmu juga atau bubuhmu. Saudara perempuannya ibu, ibunya ibu dan bapaknya ibu yang menyusui sampai ke atas, ya sama saja. Saudara perempuan suaminya ibu yang menyusui, saudara perempuannya bapaknya dan ibunya suaminya yang menyusui sampai ke atas, sama saja.
sama yang atas tadi. Kalau dari pernikahan ini ibunya istri yaitu mertua, walaupun istrinya itu sudah tertolak, itu tetap menjadi mahram mu'abbar seterusnya. Ibunya istri yaitu mertua, atau jadi mertua itu enggak ada mertua, itu enggak ada. Kalau sudah jadi mertua, sudah selamanya jadi mertua. Nah, kalau istri bisa istri. Bisa apa itu? Mantan istri enggak ada. Tapi mantan mertua enggak ada. Ya tetap jadi mahram terus. Neneknya istri yaitu ibunya mertua sampai ke atas, terus sampai ke atas. Kayak seperti nasab. Istrinya anak laki-laki, istrinya menantu perempuan. Itu juga jadi mahram. Kalau kamu punya anak laki-laki, kamu nikahkan, maka istrinya anak laki-laki itu menjadi mahram. Anaknya istri yang telah dikumpuli, anak tiri maksudnya. Nanti kalau kamu menikahi seorang istri yang sudah punya anak dan istrimu itu sudah kamu kumpuli, maka anaknya akan jadi mahrammu, jadi seperti anakmu sendiri. Cucunya istri yang telah dikumpuli, termasuk cucunya istri tadi, sampai ke bawah. Hanya kamu sudah mbah-mbah, kemudian kamu pengen menikahi nenek-nenek, nenek-nenek itu sudah punya cucu. Kalau kamu sudah kumpul sama nenek-nenek itu, maka semua cucu-cucunya nenek itu juga menjadi mahram, jadi cucumu juga. Isi lainnya ayah, yaitu ibu tiri. Ini ada satu peringatan masalah anak hasil zina. Anak hasil zina adalah mahram bagi ibunya saja. Anak hasil zina adalah mahram bagi ibunya saja, tetapi bukan mahram bagi laki-laki yang mengzinai ibunya, yang sampai menghasilkan anak. Hanya saja kalau dia mau bertanggung jawab atau mau menikah dengan wanita yang telah dia zinai, maka status dia adalah sebagai ayah tiri nanti bagi anak tersebut. Karena nasabnya kepada ibunya, bukan kepada orang yang mengzinai ibunya. Nasabnya kepada ibunya nanti. Sehingga tidak bisa menjadi wali nikahnya dan tidak bisa saling mewarisi. Tidak bisa saling mewarisi. Makanya ya harus hati-hati dengan seperti ini. Kalau dia tidak menikahinya, maka statusnya bukan anak dia tidak mahram dengan anak perempuan hasil zina dia dengan lain itu. Saudara sepupu yaitu anaknya paman atau anaknya bibi itu juga bukan termasuk mahram. Ini banyak sekali yang salah paham. Nah ini adik saya kok ini, enggak. Adik apa? Ini anaknya paman saya, itu bukan adikmu, itu sepupumu, adik sepupu. Itu bukan mahrammu. Itu bukan mahram. Itu boleh dinikahi. Itu membatalkan wudu kalau kamu sentuh. Nah, itu anaknya paman atau anaknya bibi, baik daripada saudaranya, anaknya saudara ayah atau anaknya saudara ibu, atau anaknya saudari ayah atau anak saudari ibu, itu semua sepupu-sepupu itu bukan mahram. Anak angkat ini juga bukan mahram, karena banyak anak itu mau pulang kemana? Ke tempatnya bude mana? Bude jadi-jadian baru ketemu ketika datang di sini. Nah, nggak ada itu bude itu. Ibu ketemu gede, itu nggak bisa. Itu nggak benar itu bukan mahram, bukan apa-apamu. Kecuali kalau dia disusui oleh ini beda lagi sebetulnya. Kecuali kalau dia disusui oleh pihak ibu sebanyak 5 kali atau anak angkat bukanlah mahram kecuali kalau dia disusui oleh pihak ibu
sebanyak 5 kali atau lebih ketika masih kecil di bawah 2 tahun, maka dia sebagai mahram sebagai susuan. Ini nggak perlu ditulis ini, karena ini sudah ada masalah mahram sepersusuan itu membuat iltibas saja itu. Salam. Dua, masalah membawa rajah yang dibungkus. Ini masail tahun 2016-2017. Pertanyaan, apakah raja takwil yang telah dibungkus rapi dengan kulit, besi, kayu, lilin dan sebagainya yang permanen boleh dibawa ke tandas atau kamar mandi? Jawabnya boleh dan tidak makruh. Ini pendapatnya para ulama itu. Karena itu sudah tidak dapat dibuka lagi. Artinya sudah tidak untuk dibuka tutup, bukan seperti dimasukkan kantong atau masukkan tas yang tasnya di bawah seperti itu. Ini sudah dijahit keliling. Salat di depan tiang masjid. Di sebuah masjid terdapat tiang yang terdapat di tengah shaf. Itu ada ya, itu yang situ. Nah, itu pas tengah shaf. Tiangnya pas memotong garis shaf, ya kan? Nanti ada tiang yang memotong garis shaf. Sehingga ada satu shaf yang terpotong oleh tersesi yang sebut. Ya bodoh ya jelas toh. Pertanyaan. Apakah orang yang enggak apa-apa ya tambah jelas. Apakah orang yang berada pada shaf yang terpotong oleh tiang tersebut masih mendapat fadilah berjamaah? Jawabannya adalah masih mendapat fadilah berjamaah. Nah, karena tiang itu dianggap temanmu gitu saja ya sudah. Nah, itu kan masalahnya kan bukan karena kamu membuat jarak, tetapi tidak mungkin kamu akan memindahkan tiang atau menyuruh pindah juga tidak mungkin ada. Jadi makanya shafnya pun tetap dianggap shaf yang bersambung dan jamaah juga masih sah mendapat fadilah. Menurut Imam Romli, dua, bagaimana jika ada satu orang yang sholat tepat di depan tiang tersebut sehingga shafnya tidak lurus, apakah ia masih mendapat fadilah berjamaah? Jadi ini satu shaf, kemudian tengah-tengahnya ada tiang, kemudian ada orang itu sholatnya di depannya tiang, sehingga tidak lurus dengan kanan dan kirinya. Akhirnya kayak sholat sendiri ngimami kanan dan kirinya. Kayak yang ngimami satu jengkal berarti ya dah. Satu jengkal itu bagaimana yang seperti itu? Kayak seperti itu. Ya ada pendapat yang begini. Menurut Imam Romli dan Syekh Umar Al-Basri masih mendapat fadilah berjamaah, hanya saja tidak mendapat fadilah meluruskan shaf. Jadi malah sebaiknya itu tidak usah kamu sholat di depannya tiang, itu nggak perlu. Dengan alasan pengen nyembung shaf nggak bisa sembung itu, kecuali kamu nyuruh nundur atau tiang mundur sedikit itulah nggak akan bisa sembung. Jadi sebagian kan mengatakan kalau shaf itu tidak sembung maka jamaah tidak bisa dapat fadilahnya. Tapi menurut Imam Romli ini jamaah masih dapat, tapi fadilah shaf yang tidak dapat. Ini yang dipakai untuk social distancing gitu. Nah, biar masih dapat berjamaah, itulah. Jamaahnya masih dapat, tapi fadilah shaf nggak dapat. Tidak ada akar, rotan pun jadi, atau tidak ada rotan, akar pun jadi. Ini nggak jadi apa-apa, nggak tahu. Nggih, ngaji dulu bentar ya. Wasaratul Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaratul Syekh. Dan syaratnya syekh alladzi yang sahih yasluhu yang pantas ayyakuna untuk menjadi naiban sebagai pengganti li Rasulullah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di dalam memberi irsyad dan kepada murid-murid. Salawatullahi wassalamuhu alaihi. Semoga salawatnya Allah dan salamnya Allah atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyakuna, bila mana syekh itu aliman adalah orang yang alim. Walakin, tetapi la kullu alimin, tidak setiap orang yang alim yasluhu pantas lil khilafati untuk menerima khilafah sebagai mursyid. Jadi ya, ini memang orang khusus itu. Syekh itu harus sebagai orang yang alim, tetapi tidak semua orang alim pantas menjadi syekh. Wa ini dan sesungguhnya aku ubayyinu akan menerangkan laka kepada kamu ba'dha alamatihi, sebagian dari tetandanya syekh yang pantas untuk menjadi naibnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memberi irsyad. Ini masalah khusus, maksudnya ini masalah apa? Sufiyah, thariqah sufiyah. Ala sabilil ismali, atas cara yang ringkas saja, jalan ringkas. Hatta la yadda'ya, sehingga tidak mendaku kullu ahadin setiap orang annahu dia itu mursyidun, seorang mursyid. Fanaqulu, maka aku berkata, man orang syekh yang pantas menjadi naibnya baginda Nabi, man adalah orang yu'rid, yang berpaling an hubbid dunya, dari mencintai dunia, wa hubbil jahi, dan mencintai kewibawaan. Wa kana, dan adalah syekh itu qad taba'a, telah mengikuti li sahsin, kepada seseorang syekh juga, basirin, yang ahli basirah, yang mempunyai peninggal hati. Tatasalsalu, yang bersambung-sambung, mutaba'atuhu, permuritannya syekh-syekh ini sambung-sambung ila sayyidil mursalin, sampai Gusti Nabi yang pimpinannya para rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua kali syekhnya itu yang pertama tidak suka dunia, tidak suka kewibawaan, tidak sudah diunggul-unggulkan, cari-cari wibawa, juga tidak seperti itu. Yang kedua kali yang pantas adalah dia itu harus mengikuti guru yang silsilah bergurunya itu tasalsul, bersambung-sambung sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gurunya tidak punya silsilah ya tidak benar juga. Wakana, dan adalah gurunya wakana, dan adalah gurunya itu muhsinan, orang yang berbuat baik. Wakana, dan adalah gurunya itu muhsinan, orang yang berbuat baik. Riyadhatan nafsihi, di dalam melatih dirinya, biqillatil akli, dengan sedikitnya makan, wal qauli, dan sedikitnya berkata, wan naumi, dan sedikitnya tidur, wa kasratis sholati, dan banyaknya salat, was sadaqati, dan puasa, was shaumi, dan was-sadaqati, dan sedekah, was shaumi, dan puasa. Ini gurunya itu juga orang yang soleh, orang ahli melatih diri, riyadhah, makannya sedikit, gak cari makan-makan di warung-warung, kemana, cari diun, mbah geprek, mbah ini, mbah gobyos, mbah apa-apa, wis gak ngerti aku. Tidak banyak ngomong, banyaknya adalah banyak sholat dan banyak sedekah, banyak puasa. Wakana, dan syekhmu itu, wakana, dan adalah mutaba'atihi, pengikutannya, belajarnya syekh tadi, dzalika syekh, kepada syekhnya tadi, al-basira, yang ahli peninggal hati. Jadi pengikutannya syekhmu tadi kepada syekhnya, menjadikan syekhmu tadi, jailan, menjadikan syekhmu tadi mahasinal akhlaki, mempunyai akhlak yang bagus. Wakana mutaba'atihi dzalika syekhal basira jailan mahasinal akhlaki lahu siratan. Mahasinal akhlaki lahu,
bagusnya akhlaknya siratan sampai sudah menjadi jalan hidup. Dia itu belajarnya kepada syekh tadi sampai akhlak yang baik menjadi jalan hidup dia. Kasobri, sehingga dia itu mempunyai sifat sabar, seperti sabar, wasolati, dan sholat, wasyukri, banyak syukur, wattawakuli, bergantung kepada Allah, wal yaqini, dan yakin kepada Allah, wal qanaati, dan rimo ing pandum, watuma'ninatin nafsi, lan tenang hatinya, wal hilmi, dan berakal atau tidak mudah marah. Wal hilmi, hilm itu berakal atau tidak punya marah, akalnya jadi besar. Kalau orang itu akalnya besar, tidak mudah marah. Kalau orang itu akalnya kecil, itu mudah marah. Perkara yang seharusnya biasa-biasa saja, mudah marah. Makanya orang dulu ada wal hilmi, dan tidak mudah marah, wat tawadhu'i, dan bertawadhu', wal ilmi, dan punya ilmu, wasidqi, dan teman, wal haya'i, dan malu, wal wafa'i, dan nuhoni janji, menepati janji, wal waqari, dan sifat waqar, tidak menggerakkan anggota badannya yang tidak perlu. Istilahnya itu namanya waqar. Waqar ini keperwiraan. Perwiraan itu namanya waqar. Wal waqalan perwira, was sukuni. Jadi seorang perwira itu bagaimana dia itu harus bersikap, sikap seorang perwira, gitu loh maksudnya itu. Tidak seperti sikap orang rendahan, tidak menggerakkan tubuhnya kecuali ada satu tujuan maksud. Wasukuni, dan tenang. Wasukuni, dan tenangnya anggota badan. Wata'anni, lan dalon-dalon, gak gerusa-gerusu. Ta'an ini dalon-dalon, enggak gerusa-gerusu, sidik langsung istilahnya meledak-ledak. Nah itu enggak seperti itu. Itu tenang, dalan-dalan. Wa amsalihha, dan semacamnya itu semuanya. Fahuwa, maka syekh itu idzan, bila mana punya sifat seperti itu, nurun, adalah nur, maksudnya orang yang mempunyai nur, min anwarin nabi, dari nur-nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasluhu, yang pantas, lil iktidai, untuk diikuti, bihi syekh itu. Walakinna wujuda mislihi, tetapi wujudnya orang seperti ini, syekh ini, nadirun, adalah langka, wa azzu, dan lebih langka, minal kibridil ahmar, daripada belerang yang berwarna merah. Amanan barang siapa sa'adathu, yang menguntungkan dia, as-sa'adatu, satu keuntungan, wajada, sehingga dia menemukan syaikhan, satu syekh, kama, seperti sifat dakarnahu, yang aku sebutkan sifat tadi, wa qabilahu, dan syekh itu menerima dia, wa qabilahu, dan menerima dia sebagai murid, asy-syaikhu, syekh tadi, yang bagi, maka sudah semestinya ayah tarimahu, untuk dia menghormati syekh itu, zahiran wa batina, secara zahir dan batin. Jadi kelangkaan syekh seperti ini karena sebabnya langkanya murid yang baik, begitu. Karena murid itu juga sudah langka yang baik, akhirnya syekhnya juga langka juga. Kok bisa begitu, bagaimana? Iya, kalaupun ada syekh seperti itu, tapi kalau hati calon murid itu rusak, maka dia pun tidak akan bisa melihat orang baik, wongtanya hatinya buruk. Kalau dia itu hatinya, maka harus ketemu dua-duanya, syekh yang hatinya baik dan murid yang hatinya baik. Itu yang bisa menemukan hanya itu. Ya, kan itu. Makanya murid yang hati buruk tidak akan bisa menemukan syekh yang hati baik. Lawang orang buruk itu nggak bisa melihat kebaikan. Masalahnya begitu. Aku sudah cari-cari di mana semua orang itu syekh-syekh, tak lihat buruk semuanya, nggak ada yang baik, itu sifatnya itu. Nah, karena hatinya dia buruk, maka dia tidak akan mendapatkan syekh yang baik. Seumur hidup muter-muter itu saja, nggak akan ketemu.
wong tanah hati dia itu kotoran tai, maka dia hanya kenal sesama tai. Tapi kalau hatinya itu adalah permata, seperti permata, maka permata akan selalu bersandingan dengan permata. Begitu. Itulah ini sudah begitu, maka jadi semakin langka itu begitu. Kalaupun ada, tidak akan didapatkan karena yang mau mendapatkan tidak ada. Nah itu. Kalaupun yang mau mendapatkan saja sudah ada, untuk dicari saja itu sudah langka. Itu gimana lagi? Lebih langka-langka. Maka lebih langka daripada belerang merah katanya. Kemudian yang kedua kali yaitu waqabilahu asyai. Masalah berguru ini memang yang menentukan mengizini boleh berguru atau tidak itu syekhnya. Jadi berguru kepada seorang syekh itu begitu. Maka Nabiullah Musa alaihissalam untuk berguru kepada Nabi Khadir, beliau pun izin boleh atau tidak. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah saya ikut Tuhan supaya Tuhan ajari ilmu Tuhan? Bolehkah? Enggak boleh? Oh, ya udah ingat-ingat gitu saja. Kalau boleh ya enggak apa-apa. Jadi memang begitu. Kemudian ada godaan. Banyak godaan-godaan, ada ujian-ujian juga. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Enggak sabar kamu, berat dikatakan. Mesti ada ujian seperti itu. Nah, ini kalau murid yang lemah hatinya, berat toh. Wah, kalau berat saya enggak usah saja, enggak berani saya sudah. Aku tak mundur saja. Nah, tapi Nabi Musa dengan siap. Satajiduni insyaallah sabira wala a'silaka amra. Nah, itu muridnya pas, gurunya pas. Nah, akhirnya tambah lagi ada persyaratan. Maka persyaratan aturan-aturan itu ya hanya dari syekh. Syekhnya bagaimana, aturannya bagaimana gitu. Kalau aturannya syekhnya Nabi Musa itu adalah tidak boleh tanya. Qala fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Makanya enggak boleh bertanya. Wa amma ihtiramu zahiri, adapun ihtiram zahir, menghormati secara zahir, fa huwa alla yujadilahu. Maka adalah Allah yujadilahu, supaya dia tidak berdebat dengan syekh, wala yastaghilu, dan tidak menyibukkan diri bil ihtijaji dengan membuat alasan-alasan hujah-hujah mahu bersama syekh fi kulli mas'alatin, di dalam setiap masalah. Wa in alima, walaupun dia itu mengetahui khata'ahu, kesalahannya syekh. Nah, ini yang susah ini, susah. Walaupun kamu tahu kesalahan syekhmu, tidak boleh berdebat, tidak boleh membuat hujah untuk menyalahkan syekhmu. Nah, kalau kamu sebagainya bagaimana? Ini juga banyak disebutkan dalam kitab-kitabnya ulama-ulama tasawuf. Ini dikatakan bahwa caranya ya harus kamu takwili kesalahan-kesalahannya syekh itu sampai benar di dalam hatimu. Itu kalau salah itu menurut kamu kan sebetulnya. Nah, maka seperti ketika Nabi Musa melihat kesalahannya Nabi Khadir, loh, kita ini ditumpangkan perahu gratis lah, kok perahu dilobangi. Nah, itu mendebat, loh, katanya enggak tanya, kok tanya. Oh iya lupa, saya lupa. Jangan diambil hati, ya, enggak apa-apa. Berangkat lagi ada anak kecil disembelih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Isan sampai ini berbuat kemungkaran ngeten iki. Loh, jadi gak teko. Wis ora teko iki gak kuat niki. Aku ya gak lali tapi aku gak kuat ngeten iki. Khilaf dengan gurunya. Iya, diam saja Nabi Khadir. Terus kan aja, tapi Nabi Musa mulai enggak kuat. Maka Nabi Musa mengatakan, ya nanti kalau aku ngomong lagi sekali lagi, sudah enggak usah diterima jadi murid saja. Bener iki.
kamu benar. Karena orang itu jangan dipaksakan. Kalau memang tidak bisa, gak betah, itu lebih baik tidak usah ikut, tidak usah suhbah. Karena akan menjadikan datangnya sifat nifak. Nah, sifat nifak itu bagaimana? Sifat nifak di hadapan syekh kayaknya itu nggih mboten napa-napa jenengan beleh mawon mboten napa-napa ati gak bener iki syekh iki gak bener. Nah, itu dalam hati ini sifat nifak. Nggih gak apa-apa dipecahi semua mawon pecahin malah golek mareman ngoten ning mawon. Tapi dalam hati serah bener aku gak ngono kuwi. Nah, orang seperti ini tidak akan mendapatkan ilmu dari syekhnya. Akan mendapatkan ilmu. Ya begini caranya, ini ilmu tasawuf itu begini. Kalau tarekah sufiyah ya begini. Aturannya sama. Wala yulki, dan janganlah dia menghamparkan baina yadaihi di depan dia sajadatahu sajadahnya syekh illa waqta ada'is sholati, kecuali waktu menunaikan salat. Fa idza faragha, bila mana telah selesai salat, yarfa'uha, maka dia mengangkat sajadahnya. Jadi seharusnya itu orang yang suhbah itu berkhidmat. Maka para ulama ahli hati ini itu mengatakan sebagai orang suluk atau orang apa itu namanya orang yang berkhidmat, orang berkhidmat. Maka yang menata sajadah, yang membaca itu, dan itu tidak boleh menghamparkan sajadah kalau memang belum waktunya sholat. Kayaknya saya ndang sholat ini loh, apa tuh iki ngomong aja. Kamu jangan bicara kebanyakan ngomong ini, ndang cepet sholat sini, tak hamparkan sajadah. Kayaknya begitu, enggak boleh, itu kurang adab, itu enggak adab. Makanya kalau syekh belum berhendak sholat, tidak boleh dihamparkan. Ini rahasianya di situ itu. Jadi kayak detail-detailnya sampai ini. Ini kalau orang nggak ahli adab ini nggak bisa memahami. Jadi nyapa tuh kayak begini aja. Belagu. Orang nggak paham. Jadi begini memang tertibnya orang mulai zaman dulu, ini tertib zaman Imam Ghazali sana. Illa waqta ada salat wa idza faragha fa idza faragha, bila mana telah selesai yarfa'uha, maka dia mengangkat sajadahnya syekh. Wala yuksir, dan dia hendaknya tidak memperbanyak nawafil salati, salat sunnah bi hadratihi, di depannya syekh. Nanti seperti di depan syekh itu berbuat salat sunnah, enggak. Ketika di depan syekh itu menghadap syekh. Ketika di depan syekh itu tidak boleh wiritan, enggak boleh. Nah, caranya bahasa seperti itu enggak adab, itu enggak apa. Ya memang caranya begitu itu. Wa ya'malu, dan dia beramal. Jadi amalan-amalan kalau sudah di hadratis syekh itu hanya menghadap syekh, amalannya begitu. Kalau selain itu ada zikir, ada sholat sunnah, dan ya memang begitu. Wa ya'malu, dan dia beramal ma apa ya'muru, yang memerintah dia asy-syaikhu syekh, minal amali, daripada amalan, bi qadri wus'ihi, kelawan dengan seukuran keleluasaan dia, wa taqatihi, dan kemampuan si murid. Jadi maksudnya bi qadri wus'ihi wa qadri taqatihi itu maksudnya bukan alah semampunya, enggak. Lah kekuatanmu itu banyak kamu habiskan untuk jagongan loh. Nah, biqadri taqatihi itu artinya ya dientekne semua kekuatanmu untuk mengamalkan perintahnya syekh, artinya seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa barakta wa tarhamna ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina